Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11 terutama ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek penelitian sosial berbasis pemecahan masalah secara sederhana. Dan mungkin ini penjelasan terakhir untuk pembuatan proposal penelitian ya. Selanjutnya kalian melakukan penelitian. Silakan nanti dilanjutkan modulnya. Paling tidak penjelasan ini cukup bisa membuat kalian menulis proposal gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi di bab yang ketiga, yaitu kita mulai masuk ke materi semester 2 yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke kajian teori. Ini masih masuk bab 2 dalam penelitian sosial. Nah, kajian teori itu apa? Teori yang mau kalian gunakan dalam penelitian. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah mencari teori dalam artikel jurnal di penelitian terdahulu. Ada yang tidak ada. Idealnya penelitian itu harus memiliki teori sebagai fondasi dasar yang nanti dijadikan alat untuk menganalisis fenomena yang kalian teliti. Jadi idealnya pakai teori. Karena kita melakukan penelitian sosial, maka teori yang digunakan adalah teori-teori sosial, wabil khusus sosiologi, begitu ya. Nah, misalnya dalam penelitian saya sebelumnya tentang solidaritas komunitas Sehelmania gitu ya. Nah, di situ saya menggunakan teori solidaritas sosial. Dari siapa? Dari Emil Durkheim. Jadi kenapa di era pandemi Sehelmania itu bisa justru makin solid? Ternyata karena Sehelmania itu ada di desa. Dan kata Emil Durkheim, masyarakat desa memiliki solidaritas sosial mekanis yang cenderung kuat, guyup, dan saling peduli karena memiliki banyak kesamaan. Nah, dalam komunitas Hermania, kesamaan yang paling kuat adalah kesamaan yang didasarkan pada kecintaan terhadap Nabi Muhammad melalui sholawat, sehingga mereka membentuk komunitas pecinta sholawat. Nah, begitu kurang lebih. Jadi saya ingin kalian mencari teori sosial apa yang kalian gunakan dalam penelitian kalian dari judul kalian, kualitatif dan kuantitatif. Terus siapa pencetus tokohnya harus ada ya. Jadi harus ada satu tokoh sosiologi yang mencetuskan itu, terus inti teorinya apa, satu kalimat saja, 1 sampai 2 kalimat saja, terus ditulis dalam bentuk paragraf ya, seperti misalnya teori solidaritas sosial dari Emil Durkheim, berarti kan gabungan ini ya, teori apa, dari siapa, menjelaskan bahwa ini ditulis ulang. Oke ya, bisa ya, itu yang pertama. Terus yang kedua sekaligus yang terakhir untuk penugasan penelitian ini, yang saya rasa silakan kalau kalian mau explore lebih jauh untuk melakukannya, tapi kalaupun tidak juga tidak masalah karena saya tidak bisa mendampingi langsung ya, tidak bisa mengawal langsung karena memang keadaan sedang belajar atau juga sedang studi ya. Jadi paling tidak ini kalian mengerti begitu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk tugas yang kedua adalah bab 3. Nah, ini bab 3 dalam penelitian sosial kita sudah mulai masuk ke bab 3. Nah, dalam penelitian menulis bab 1, bab 2, bab 3 itu artinya kalian sudah menyelesaikan 50% penelitian kalian. Karena bab 1, bab 2 dan bab 3 itu disebut dengan proposal penelitian. Proposal itu apa? Proposal itu rencana. Jadi kalian sudah jelas rencananya, judul penelitiannya apa, latar belakang masalahnya apa. Latar belakang masalah itu dasolen dan dasein itu ya. Terus rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, terus kajian pustakanya juga sudah, kalian sudah nyari penelitian terdahulu, sudah tahu teori yang mau kalian pakai apa, terus selanjutnya bab 3, metode yang kalian pakai apa, jenis penelitian ini metodenya, kualitatif atau kuantitatif, silakan dipilih satu. Terus lokasi penelitiannya di mana? Di SMA Negeri 2 Bangkalan. Lebih spesifik lebih baik di kelas 11.1, kelas 11.4, kelas 11.7 SMA Negeri 2 Bangkalan. Subjek penelitian ini maksudnya orang yang mau kalian wawancara, atau kalau dalam kuantitatif orang yang mau kalian berikan kuesioner atau angket. Jadi silakan, kalau saya kan komunitas Sehermania, maka subjek penelitian orang yang mau saya wawancara adalah ketua komunitas Sehermania, anggota komunitas Sehermania,
sekretaris komunitas Hermania, dan seterusnya gitu. Terus teknik pengumpulan datanya ini saya bocorkan saja jawabannya. Kalau kualitatif itu observasi, mengamati, terus wawancara, bertanya, terus dokumentasi, mengecek kelengkapan dokumen kalau memang ada. Kalau kuantitatif, metodenya survei menggunakan angket. Ya, itu saja. Itu saja tugasnya ya, saya harap bisa dikerjakan. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bab berikutnya, yaitu tentang konflik. Ya, kalau tidak salah tentang konflik. Nah, konflik itu nanti ada penelitian juga. Di bagian penelitian konflik nanti melanjutkan penelitian yang sekarang saja begitu ya. Jadi yang sekarang kalian proposal dulu, kita belajar materi konflik, terus nanti baru melakukan penelitiannya setelah materi konflik sudah saya jelaskan. Kenapa bisa digabung-gabung begitu atau dilanjutkan begitu? Karena konflik ya bagian dari masalah sosial gitu ya. Jadi semua bab dalam sosiologi itu satu kesatuan. Jadi saya harap kalian bisa mengintegrasikan dengan baik. Itu saja dari saya, selamat mengerjakan, saya harap bisa tetap kondusif. Terima kasih atas kerjasamanya sejauh ini. Saya ucapkan mohon maaf karena belum bisa mendampingi secara fisik dan langsung, karena keadaannya sedang sama-sama belajar ya kita, dan capek ya belajar ya, curcol sedikit ya. Ini saya take video ini di malam hari setelah belajar, dan setelah ini mau belajar lagi sedikit mereview materi, tapi saya sempatkan buat video, jadi agak mengantuk gitu ya. Jadi bagi para pembelajar semangat ya, karena tindakan yang mulia, terus belajar itu tindakan yang mulia. Sebenarnya saya juga menyemangati diri saya sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya merindukan kalian semua tentu saja. Tapi ya sudah cukup. Saya akhiri. Salam rindu dari Yogyakarta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat mengerjakan.